Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rasul Saputra dengan NPM 2417051049. Di sini saya akan mengerjakan tugas 10 ya. Di sini tugas 10. Jadi pertama itu kita membagi jaringan ini menjadi 4. Jadi di sini pertama-tama saya akan memasuki IP-nya dulu ke tiap-tiap PC dan servernya. Nah, di sini saya akan memasukkan IP dulu terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membagi IP-nya ke 3 PC dan ke satu server ya. Nah, jadi di sini saya tinggal salin aja nih IPv4-nya ke sini. Terus gateway-nya itu kita pakai yang 65 ya. Karena subnet baru ya 65 gitu. Nah, di sini kita masukin IPv6-nya. Nah, di sini IPv6 ya itu, nah ini nih di Green Network nih ya, di Green Network di PC 0 IPv6 ini ya nih. Jadi kita salin aja sampai sini, kita salin, kita masukin di sini. Nah, ini A, masukin A. Nah, ini ya. PC 0-nya A ujungnya. Nah, ini A. A itu 11 ya kalau di desimal. Nah, ini 64. A itu 10. Sorry, A itu 10. A 64. Kok invalid? Sebentar. Coba kita cek manual aja ya. Kita tambahin manual 2001 DB 8 CCCC sorry 1 A ya, kayak gini. Ini 64 is invalid. Oh, nah coba nanti dulu ya belakangan. Terus kita masukin default gateway-nya itu ini ya, di link lokal nih. Link lokalnya itu FE80, yaitu FE81. Nah, gini. Coba kita masukin 4, apakah bisa? Oke, sepertinya untuk IPv6 itu belum bisa ya. Karena kemungkinan, oh ya, kemungkinan itu kita belum aktifin IPv6-nya yang 64. Jadi ya belum bisa, kita tambahin dulu IPv6-nya, sorry. Jadi kita belakangan aja nambahin ya. Soalnya nanti di router ini kita akan mengaktifkan IPv6-nya. Soalnya sebelumnya kita belum mengaktifkan IPv6-nya. Jadi pertama-tama kita langsung aja masuk ke config-nya. Jadi di sini nih udah ada konfigurasinya nih ya. Saya akan mengkonfig yang R1 dulu ya. Caranya itu kan di sini di router itu dia nggak ada nih config-nya. Nah, kita config router 1 itu menggunakan PC, menggunakan kabel yang warna biru ini. Nah, setelah itu kabel warna biru ini nih kita sambungin ke PC, pilih yang RS232 gitu. Kita masuk, terus kita ke terminal. Nah, di terminal ini kita klik OK ya, kita klik OK, enter. Nah, di sini kita masuk ke EN seperti biasa, terminal. Nah, di sini kita ganti hostname ya, jadi R1 ya. Kita ganti hostname nya jadi R1. Di sini kita kasih security ya, security, perintahnya kan seperti itu ya. Ya, kita masukin security ya, apa namanya, keamanan itu nih, password 10 karakter minimalnya. Oke, kita masukin, sorry jangan digedein. Nah, oke,
kita masukin security, terus password min length 10. Oke, security sorry, bukan security tapi service password encryption. Oke, terus kita enable secretnya, kita enable maksudnya enable kita secret. Jadi namanya kelas 2345, saya nama password ini ya. Terus soalnya kenapa saya password ini, soalnya perintahnya seperti itu, sorry. Nah ini kelas 12345, jadi enable kita passwordin jadi kelas 12345. Terus username kita kasih username admin, terus secretnya kita kasih dance courses ya gini. Nah terus di sini kita kasih banner mode untuk pesannya ya. Banner mode kita ikutin no unauthorized access allowed. Oke, nah sip udah. Terus kita kasih IP domain name ya, kita kasih IP domain name nya itu dancecourses.com ya. Terus di sini kita kasih crypto, ini untuk apa, menghasilkan SSH key generate crypto key generate RSA, kita kasih modulus 1024. Terus kita ganti IP SSA version 2. Oke sip. Di sini kita kasih line console 0. Terus di line console 0 ini kita login lokal. Habis itu kita kasih timeoutnya. Kalau belum terhubung kita kasih timeoutnya itu selama 5 detik. Terus kita exit. Terus di sini kita masukin line VTY 04. Ini sama login lokal. Terus di sini kita transport input SSH. Nah ini ketika ada yang login melewati telnet ya SSH-nya. Oke, kita enter aja, kita kasih timeout juga. Exit timeout 5 detik. Kita exit. Nah, di sini kita keaktifin IPv6 unicast routing. Kita aktifin nih. Nah, di sini kita masuk ke infagi 0/0. Kok infagi, sorry. Ingi 0/0. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan yang giga tuh, pakai giga ya, yang giga, port giga. Oke, mana tadi? Oke, lanjut. Di sini kita masukin IP address. Tadi itu 192.168.4.65 ya. Kita masukin yang 65 tadi. 192 ya, subnet maxnya 192. IP address 192.168.4.65 ya. Terus di sini kita masukin IPv6 nya juga. IPv6 nya address itu tadi itu FE tadi ya, kita gateway nya kan ini ya, satu link lokal ya, sip. Terus IPv6 address 2001 DB8, ini gateway nya DB8 CCCC 11/64. Oke, kita no shutdown, exit, kita aktifin ya. Terus di sini lanjut ke tadi itu di ing 0/1 ya. Kita masukin IP address-nya juga.
2.168.4.193 255 di sini IPv6 nya juga masukin yang FE 80 satu link lokal ya, ini ya benar ya, link lokal IPv6 gateway-nya itu tadi 2001 DB8 CCCC, ini 2 sekarang 1/prefix 64. kita no shutdown exit. Oke, kita end white memory. Oke, nah di sini sesuai perintah ya. Nah ini sebentar. Nah nih kita backup R1, S1, S2 running config-nya ke TFTP server. Nah TFTP server itu di mana? Dia ada di sini server. Jadi kita apa namanya, copy ya running config-nya. Caranya copy running config TFTP ya. Addressnya itu 192.168.41.194. Sorry, kayaknya kita belum nambahin IP-nya ya di sini. Kayaknya kita nanti dulu. Oke, kita belakangan aja soalnya kayaknya kita belum nambahin di sini IP-nya. Coba kita buka. Ya belum ya, karena belum ada IP-nya. Ya, kita tambahin dulu IP-nya ya. Tadi di sini IP-nya udah saya sediakan. Oke, masukin. Sorry ada spasinya. Nah, ini 240 ya gateway-nya. Apa namanya, subnet mask-nya, sorry. Subnet mask-nya 240. Nah, gitu ya 240 nih subnet mask-nya. Terus kita masukin gateway-nya itu 193. Astagfirullah. 193. Nah, ini. Oke. Kita masukin dulu aja IP-nya. IPv6-nya belakangan ya. Coba kita masukin juga yang PC2-nya. Kita copy paste. Ini 240. Gateway-nya itu 19 berapa tadi? 193. Sorry. Oke, ini udah berhasil. Ini juga aku belum masukin IP-nya. Nah, ini kita masukin subnet mask-nya 192 ya, 192. Kita masukin gateway-nya itu 63 ya, bukan 63, 65 sorry ya, gateway-nya 65. Oke, ini udah ya. Nah, ini subnetnya salah, ini 192. Oke, coba kita tambahin. Tadi kan udah diaktifin. Nah, coba kita tambahin ya. Tambahin ininya, apa namanya? Sorry, tambahin IPv6-nya. Tadi itu IPv6-nya kita coba ya, udah bisa belum? Oke. Ini kita pakai yang A. 64. Nah, ini udah bisa nih. Karena kita udah mengaktifkannya. Kita salin aja. Ini udah sesuai perintah ya. PC 0A, PC satunya itu B. Sekarang udah bisa ya. Ini B. Prefixnya berapa? 64. Nah, ini default gateway-nya itu
ini ya link routernya ini FE 80 ya, E81. Nah ini oke. Sekarang di sini kita masukin lagi ini sekarang yang apa PC 2 nya ya, A ya, dia ini 2 nih, ini 2, kita ganti aja 2 64 sama defaultnya itu FE 81 ya, FE 81. Kita salin lagi, kita close, kita masukin sekarang di server ya, ini F ya servernya F 64, default gateway-nya sama FE 81 ya, FE 81. Nah server udah kita itu udah kasih IP, langsung aja kita copy running config-nya ke server ini ya, server ini. Oke, langsung aja copy running config tftp. Nah address servernya ya ini 68.4.194 ya. Nah destination file name apa, enter aja karena semua ini ya, enter aja. Oke sip, udah berhasil nih ya, ini udah berhasil. Coba kita lihat sini, seharusnya ada. Nah ini R1 config udah masuk ya. Nah sekarang kita config yang S1 nya selesai perintah nih, karena ini semuanya di dalam R1 S1 sama S2, jadi ikutin semua sama persis yang ada di router, semuanya itu di S1 sama S2 juga sama lakuin gitu. Nah tapi di S1 nya juga nggak ada confignya. Nah caranya kenapa, gimana, kita pindahin nih yang ini, kita pindahin ke sini, ke konsol ya, jangan ke fast ethernet, ke konsol. Kita masuk ke terminal, kita oke. Nah ini udah masuk ya, ini udah masuk ke switch, kita kita config. Di sini kita ganti hostname-nya jadi S1. Sorry, salah ya, host name. Nah S1. Oke, sekarang kita config S1 nya, switch satunya. Jadi sama ya, kita lakuin security password encryption, security password, sebentar, security, oh bukan security tapi service ya, kayaknya service deh. Nah bener, service password encryption, kita enable, kita kasih enable secret plus 1 2 3 4 5. Udah, kita username nya kita ganti, kasih admin, terus kita kasih passwordnya dan courses ya, dan courses. Kita kasih IP domain name nya itu dancecourses.com. terus kita apa namanya, aktifin Kineret ya, RSA nya kita kasih modulus 1024, kita kasih IP SSH versionnya 2. Oke, lanjut ke VLAN 1. VLAN 1 ya, soalnya defaultnya ada VLAN satunya. IP address 192.168.4.126 255 Oke, 240. Terus sorry, ini yang ini ya, S1 ya. Kalau S1 bukan 240, sorry. Tapi 192. Sorry 192. Kita ulangin aja nggak apa-apa, kita ulangin, kita no shutdown.
Oke, kita exit. Terus di sini kita default IP default gateway-nya 192.8.4.65 ya, default gateway-nya. Sorry, salah tipe. Oke, di sini kita line console 0 kayak di router ya, login lokal, kita exit, terus line VTY 015, kita login lokal, kita transport input SSH, kasih timeout selama 5 detik, terbalik. Oke, kita exit, kita kasih pesan mod no pun auto reset access allowed ya, gini ya, kita kasih pagar, kita end, kita white memory, kita simpan juga running config-nya, copy running config ke mana, tftp tadi itu 192.8.4.94. Oke, semuanya oke, udah berhasil. Apakah masuk? Ya, masuk ya, satunya nih. Oke, kita lanjut config yang S2 sama ya, kita pindahin ke sini ke konsol, terus ke terminal ya, ke terminal, terus oke. Nah, di sini kita seperti biasa en dulu, conf, kita ganti hostname-nya jadi S2 ya, kita ganti hostname-nya jadi 2, service password encryption, terus enable secret 124, terus kita kasih username admin, terus secretnya itu dan courses, terus kita kasih IP, domain name, dan courses.com, terus kita hasilin crypto key generate RSA, kita kasih modulus 1024 ya kan, key generate RSA. Oke, terus kita aktifin IP SSH version 2. Oke, sini kita masuk ke VLAN 1, masukin IP-nya 108, IP address dulu 108.4.206 ya, 255.255.255.240. Oke, kita enter, kita no shutdown, kita exit. Nah, kita masukin IP default gateway-nya 192.168.4.193. Oke, kita line console 0. Di line console 0 ini kita login lokal, terus kita exit, terus line VTY 015, kita login lokal, transport input SSH, terus kita kasih timeout 050, kita exit, kita kasih pesan mod d pagar no authorized access allowed ya. Oke, terus kita end,
buat memory, kita copy running config di FTP, kita masukin IP server ya. Oke, enter. Oke, udah semua ya. Oke, kita lihat. Nah, ini udah semua nih. Nah, ini langkah terakhirnya. Copy running config to startup config. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita ketinggalan. Kita lupa ya nambahin itu. Kita ikutin aja perintahnya. Kita paste aja. Sorry, jangan ada tuhnya. Nah, gini ya. Oke, enter. Oke, kita lakuin di semua ini. Oke, masuk sini. Terus kita ke terminal, kita klik OK. Kita pastein lagi. Enter. Enter. Oke, udah. Terus kita sini. Kita konsol. Masuk lagi ke terminal. Kita OK. Oke, enter. Nah, ini admin. Terus tadi dan scopes. Oke, kita pastein. Kayaknya harus masuk dulu deh, kan bener, ke EN dulu ya. Nah, ini kelas 12345. Nah, ini baru kita pastein. Oke. Nah, oke, berhasil. Coba kita ping ya. Seharusnya dari sini ke sini bisa. Oke, berhasil. Coba kita ping lewat terminal, lewat terminal lagi, sorry, lewat command prompt. Itu kita ping apa, kita ping ininya apa namanya, apa IP v6 ya, kita ping ya, coba 2001 db8 ccc 2a. Nah, kita ping coba ya, apakah berhasil? Oke, berhasil ya. Ini berhasil nih. Oke, langkah terakhir kita cek activity kita. Cek. Oke, congratulations on completing this activity. Ini udah berhasil ya. Kita udah berhasil semua. Kita lihat checklist. Oke, ini checklist semua. Oke, jadi nggak ada yang silang ya. Kalau ada yang silang berarti itu ada yang salah config kita. Ini udah checklist semua. Ini udah berhasil. Udah 100% juga. Nih, kita udah 100%. Oke. Oke, udah berhasil. Mungkin sekian cukup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.